Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum kita melanjutkan renungan pagi kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kasih setiamu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan berkat-Mu setiap hari. Khususnya pada hari ini kami boleh bangun dengan sehat tanpa kurang satu apapun. Tuhan, di sini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati agar kami dapat mengerti apa yang kami pelajari. Inilah doa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan syukur padamu. Amin. Renungan pagi harian Rabu 13 Agustus 2025. Judulnya, Diubahkan Selamanya. Ayat hafalan kita isinya, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Kisah Para Rasul 9 ayat 3 dan 4. Saya dibesarkan dengan nilai-nilai moral yang baik. Namun pada saat saya memulai ditugaskan di Fort Riley, Kansas, saya hidup hanya untuk kesenangan dan kegairahan duniawi. Saya adalah pria tangguh yang bertinju dan bergulat untuk militer. Saya minum, bermain drum untuk band, dansa, dan sering mengunjungi klub malam. Saya tahu yang lebih baik, tetapi saya pikir inilah cara menikmati hidup. Namun, setiap malam saya suka berjalan sendiri dan hanya berpikir, menikmati udara malam sebelum kembali ke kamar saya untuk tidur. Suatu malam ketika saya sedang berjalan-jalan di sekitar pangkalan militer, saya melewati gereja pangkalan militer. Tiba-tiba saya mendengar sebuah suara bunyinya, "Mengapa kamu hidup seperti ini, Gary?" Saya berbalik dan siap untuk memukul siapapun yang memainkan lelucon ini kepada saya. Tetapi tidak ada seorang pun di sana. Saya bingung. Saya berjalan beberapa saat dan terdengar suara lagi. "Gary, kenapa kamu hidup seperti ini? Orang tuamu membesarkanmu dengan cara seperti ini." Saat itu saya melihat ke belakang saya, tetapi yang ada hanyalah gereja dengan pintunya yang terbuka lebar. Cahaya yang sangat terang menyala di dalam dan pemandangannya dengan cahaya indah yang tampak di luar. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada diri saya, tetapi saya tertarik dengan begitu kuat ke arah gereja itu. Saya masuk ke dalam dan berjalan ke depan, berlutut dan menyerahkan hati saya kepada Tuhan. Saya tidak tahu berapa lama saya berada di sana, tetapi ketika saya meninggalkan gereja dan berjalan kembali ke kamar, saya menjadi pria yang sangat berbeda. Saya pergi tidur pada malam itu dan tahu bahwa saya tidak akan pernah bisa lagi menjalani kehidupan seperti yang pernah saya jalani sebelumnya. Teman-teman tentara memanggil saya pengkhotbah pemabuk. Tetapi ketika saya berhenti minum-minum dan pesta pora, mengikuti kelas korespondensi Alkitab Suara Nubuatan dan bergabung dengan gereja, saya dikenal sebagai Parker si pengkhotbah. Ketika orang mengatakan kepada saya tidak bisa berhenti minum atau merokok, atau saya menjawab, saya tahu saya pernah berada di sana, tapi Tuhan sanggup. Berikan hidupmu kepadanya, maka kuasanya untuk menolak godaan dapat menjadi milik Anda.
Tuhan berbicara kepada Saul dalam suatu perjalanan menuju Damaskus dan kepada saya di pangkalan militer. Tidak ada tempat yang dapat Anda tutupi di mana Tuhan tidak dapat menjangkau Anda dengan cintanya yang mengubah hidup. Apakah Anda sedang bergumul dengan kebiasaan atau dosa berbahaya yang Anda tahu seharusnya Anda lepaskan? Mengapa tidak menyerahkan hidup Anda sepenuhnya kepada Tuhan dan meminta Dia memberikan kepada Anda kekuatannya untuk menolak godaan? Gary Parker. Tuhan memberkati. Kita kembali berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bagaimana kami harus berjuang untuk melawan dosa-dosa kesayangan kami yang seringkali kami selalu lakukan. Tuhan, tolong bantu kami untuk merubahnya dan kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, baik hari ini maupun ke depannya, sehingga kami dapat diberkati untuk menjadi berkati manapun kami berada. Tuhan, di sini kami tidak lupa untuk berdoa bagi para pemirsa yang belajar bersama-sama dengan saya pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati mereka di mana mereka berada, berkati mereka untuk melewati pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, sehingga nama-Mu yang dipuji dimuliakan. Inilah doa hamba-Mu ya Bapa, ampuni kesalahan dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin.